Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 176. King Feng secara alami mengenalinya. Pemuda berjubah perak itu adalah jenius nomor 1 dalam kelompok murid mereka, dan reputasinya begitu hebat sehingga membuat banyak murid senior mendesah kagum. Dia tidak mengerti mengapa pemuda berjubah perak datang ke sini. Pemuda yang brilian dan menjanjikan, murid nomor 1. Dia tinggal di camp jenius berbakat di masa lalu, dan sangat berbakat dan gagah berani. Ketika Xiao Tian mendengar ini, sudut bibirnya langsung berkedut. Dia membenci jenis pujian itu. Dia sebelumnya tinggal di camp jenius yang berbakat, tetapi kemudian dipilih oleh monster tua, jadi dia secara alami mengenal King Feng. Pria kecil itu juga menyeringai. Bukankah ini hanya menyentuh titik sakit orang lain? Mereka benar-benar bertemu lagi setelah waktu yang singkat. Namun, dia tidak takut, dan dengan percaya diri berkata, apa yang bisa senior ajarkan padaku dengan menghalangi jalanku ke sini? Wajah Xiao Tian menjadi gelap. Dia punya alasan untuk percaya bahwa teman dekatnya di 100 Shattering Mountains adalah pria kecil yang pernah memukul kepalanya lebih dari sekali. Semakin dia melihat ini, semakin dia merasa itu benar. Dia marah karena kerutan hitam muncul di dahinya. Dia sangat berharap bisa segera menerkamnya dan memulai pertempuran besar. Kau adalah bocah jahat dari Void God Realm yang diam-diam menyerangku di medan perang kedua, juga orang yang mencari True Supreme Water bersamaku di 100 Shattering Mountain, bukan? Dia ingin mendengar kata-kata itu langsung dari mulut pihak lawan. Sungguh menyakitkan melihatmu begitu marah padaku. Sepertinya kebaikan besar yang saya tunjukkan kepada Anda sia-sia. Pria kecil itu menggelengkan kepalanya. Ini benar-benar. Kamu. Mendengar dia menjawab seperti ini membuat pemuda berjubah perak itu geram dalam hati. Rasanya seperti diinjak, jadi bagaimana dia bisa menahan ini? Dia akan segera memuntahkan darah. Dia menahan amarahnya setelah dipukuli beberapa kali. Namun, setelah memasuki 100 Shattering Mountains, dia juga menganggap bocah jahat itu sebagai teman dekatnya. Ini membuat wajahnya menjadi gelap hingga tidak bisa menjadi lebih gelap lagi. Ini tidak bisa ditoleransi. Aku akan bertarung sampai mati bersamamu. Dia berteriak keras. Kemegahan perak tersebar di seluruh tubuhnya seperti naga putih yang maju saat dia mengaktifkan teknik terkuatnya. Si kecil tidak keberatan. Dia melepaskan Divine Striking Stone dari rambutnya dan segera membuangnya. Butuh lintasan bengkok di udara, tapi masih mengenai dahi Xiao Tian dengan suara dang. Ah! Sakit. Itu sangat menyakitkan. Jeritan celaka bergema saat batu aneh itu jatuh ke tanah dan menangis keras. King Feng tercengang. Batu ini bisa berbicara. Kenapa menangis kesakitan? Pemuda berjubah perak itu menutupi dahinya dan terhuyung-huyung ke belakang karena kesakitan. Dia juga berteriak, tapi dia tercengang melihat batu di tanah. Siapa yang benar-benar terluka pada akhirnya? Mengapa tidak berhenti berteriak? Itu menyakitkan. Batu aneh itu jatuh bolak-balik dengan sangat berlebihan. Xiao Tian tertegun sejenak sebelum akhirnya tersadar. Dia menyentuh dahinya dan tiba-tiba diinjak dengan amarah yang menggelegar. Dia sangat ingin mengutuk, karena tanduk lain tumbuh dan membengkak dengan cepat di dahinya. Ah, aku akan bertarung sampai mati bersamamu. Pemuda berjubah perak itu maju dengan ganas. Saat dia mengangkat tangannya, simbol menyala dan bayan perak yang sangat ganas muncul. Aku benar-benar tidak ingin memukulmu. Pria kecil itu mengatakan ini, tetapi gerakannya cukup lincah saat dia melewatinya. Dia menghancurkan bayan perak itu dan mengambil Divine Striking Stone lagi.
Tapi aku ingin menghajarmu habis-habisan. Pemuda berjubah perak itu sangat kuat. Dia dikenal sebagai jenius terkuat dari Heaven Mending Pavilion di kelasnya. Sekali lagi, dia mengangkat tangannya untuk menimbulkan keributan yang tiba-tiba, dan sekelompok pria dan wanita muda berlari ke hutan bambu untuk menonton mereka. "Mati!" teriak Xiao Tian dengan marah. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan simbol perak yang berubah menjadi tambalan demi tambalan bulu putih bersih. Dia tiba-tiba menyerbu ke langit seolah-olah dia menumbuhkan sayap burung, lalu menukik turun dari udara. Cahaya warna-warni dari tekniknya yang berharga begitu indah sehingga tampak seperti hujan cahaya yang turun. Pria kecil itu dengan sederhana dan lugas melemparkan batu penyerang ilahi saat dia berdiri di tempat, menggunakan kekuatan yang sama persis dengan yang dia gunakan terakhir kali. Setelah suara peng, Xiao Tian mulai menangis keras sambil memegangi kepalanya. Batu penyerang ilahi yang legendaris menyerang kemanapun seseorang menunjuk. Itu memiliki akurasi 100% dan tidak dapat dihindari. Kalau tidak, bagaimana itu bisa disebut harta yang sangat berharga? "Au, apa kamu sudah selesai? Kenapa kau memukulku lagi? Ini sangat menyakitkan." Batu nakal itu jatuh di tanah saat ia menangis keras kesakitan. Sekelompok orang memiliki mulut ternganga, tetapi lidah mereka diikat. Adapun Xiao Tian, dia langsung terlempar dari langit. Saat dia terengah-engah di tanah, air mata hampir keluar karena itu benar-benar terlalu menyakitkan. Hal yang paling memalukan adalah batu itu jelas tidak memiliki masalah sama sekali, tetapi ia berteriak di setiap langkah. Itu membuatnya hampir malu untuk berteriak kesakitan. "Aku dan kamu." Tanduk pemuda berjubah perak di kepalanya menjadi semakin besar dan tinggi. Tapi sebelum kata-kata "berjuang sampai mati" diteriakan, si kecil menghentikannya dan berkata, "Kamu harusnya berterima kasih padaku. Kenapa kamu melawanku dengan mempertaruhkan nyawamu? Kamu jahat di luar penebusan. Kenapa aku harus berterima kasih padamu?" Pemuda berjubah perak itu meringis. Meskipun dia sangat marah, dia tidak punya pilihan selain mengontrol ekspresi wajahnya. Jika tidak, dia akan membuat luka di dahinya semakin parah. Pria kecil itu membuka mulutnya dan berkata, "Pikirkan tentang itu. Jika orang lain memukul kepala Anda 2 kali sebelumnya, apakah Anda masih hidup? Jika itu orang lain, apakah mereka masih akan mengembalikan batu perbaikan surga Anda? Jika itu adalah orang lain, apakah mereka akan bekerja dengan Anda di 100 pegunungan yang menghancurkan, serta membaginya, dan berbagi air agung sejati dengan Anda? Anda kemungkinan besar akan langsung terbunuh." Xiao Tian segera putus asa. Bagaimana mungkin dia tidak tahu itu? Jika itu orang lain, bagaimana mungkin mereka meninggalkannya dengan nyawanya setelah menekannya? Hatinya selalu agak bingung. Secara umum, saya menunjukkan kebaikan yang sangat besar terhadap Anda. Anda bahkan dapat mengatakan bahwa Anda berutang 2 nyawa kepada saya. Si kecil memiliki senyum berseri-seri di wajahnya. Awalnya, pemuda berjubah perak itu sedikit putus asa. Namun, setelah mendengar itu, dia mulai mengatupkan giginya lagi dan berkata, "Ada banyak orang jahat di dunia ini. Apakah saya benar-benar harus mengukir semuanya ke dalam ingatan saya dan berterima kasih kepada setiap orang jahat yang tidak membunuh saya atas kebaikan mereka? Adik kecil adalah orang yang baik. Dia tidak akan pernah menggertak orang lain." King Feng tidak puas. Setelah melihat ekspresinya yang jujur dan murni, Xiao Tian benar-benar dikalahkan. Jika bocah jahat itu adalah orang baik yang tidak pernah mengganggu siapapun, maka sebenarnya tidak ada orang yang terlalu jahat di bawah langit. Masih King Feng yang paling mengerti aku. Namun, anak yang penuh kebencian itu masih memiliki ekspresi puas diri di wajahnya. Dia benar-benar merasa bahwa dia adalah orang yang sangat hebat. Pertunjukan selesai.
tidak ada yang bisa dilihat di sini. Botak kedua membuka mulutnya dan menyuruh para pengamat untuk pergi. Pada saat ini, matahari juga turun dengan cepat, mewarnai cakrawala dengan warna merah. Orang-orang takut roh itu akan muncul dari tubuh si kecil, sehingga mereka semua segera berpencar. Ayo pergi. Aku akan mentraktirmu anggur. Anggur setan kecil asli tak ternilai harganya. Ini setara dengan anggur suci yang langka. Pria kecil itu menepuk pundaknya dan berkata, Xiao Tian tidak puas. Kepalanya dipukul beberapa kali, dan muncul lepuh besar. Selalu ada pemikiran di dalam hatinya yang tidak akan pergi saat dia berkata, bisakah kamu benar-benar melawanku sekali tanpa batu terkutuk itu? Jika tidak, saya tidak akan puas. Baik, aku akan memuaskan keinginanmu. Saya akan menunjukkan kepada Anda arti kehormatan, dan ahli nomor 1 dan jenius bengkok surgawi. Pria kecil itu meliriknya dan mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat pada gerakan pertama lawannya. Wajah Qin Feng menjadi merah setelah itu. Kenapa kakaknya terkadang begitu menyebalkan? Weng. Udara berguncang, dan pemuda berjubah perak itu segera keluar. Simbol terjalin di sekujur tubuhnya saat dia mengaktifkan kekuatan maksimalnya untuk bertarung. Dia ingin menekan si kecil, dan memberinya pukulan yang bagus. Sayangnya, keinginannya sulit dipenuhi. Belum lagi daging si kecil yang sangat kuat, bahkan wilayah kultivasinya lebih tinggi. Si kecil telah mendirikan jalan surgawi ke-9-nya, bagi manusia, itu adalah sesuatu yang jarang terlihat sejak zaman kuno. Pang, pang. Pemuda berjubah perak itu dibuat bingung dan bingung oleh si kecil. Setelah berusaha keras untuk menantangnya, dia bahkan bukan lawan si kecil setelah menggunakan semua usahanya. Sekarang, selain tanduknya yang tinggi, bahkan telinga, dagu, dan matanya juga menonjol. Telinganya tergantung di atas bahunya. Bibir dan matanya melepuh di mana-mana sampai dia menyerupai dewa dari Journey to the West 1. Pada akhirnya, dia yakin. Tidak ada yang bisa dia lakukan bahkan jika dia tidak ingin menyerah. Jika dia terus seperti ini, penampilannya akan berubah dari sesuatu yang menyerupai dewa menjadi hantu jelek. Jika dia menerima beberapa pukulan lagi, dia bahkan tidak akan menyerupai manusia lagi. Ayo pergi dan minum anggur. Matahari terbenam dan angin malam bertiup, menggemerisik hutan bambu. Mereka menemukan sebidang tanah kosong tanpa bambu di atasnya dan mengambil beberapa batu yang bersih. Mereka memasang kuali dan mulai merebus daging golden peng. Mereka bahkan memasang beberapa api unggun untuk memanggang beberapa keturunan Archai. Apakah ini semua keturunan Archai? Qin Feng menatap dengan mata terbuka lebar tak percaya. Setelah itu, semua jenis daging dimasak keemasan dan mengkilap, dan bahkan daging peng di dalam panci mulai bersinar saat diubah menjadi obat yang berharga. Aromanya memenuhi udara dan menyebar ke seluruh hutan bambu. Qin Feng, makanlah yang banyak. Tubuhmu terlalu lemah. Meskipun pemahamanmu tentang simbol cukup bagus, tubuhmu tidak cukup kuat. Si kecil terus memberinya daging golden peng agar dia bisa makan lebih banyak. Sangat lezat. Qin Feng makan seteguk peng dan daging harimau kiri dan kanan sampai mulutnya penuh lemak. Dia sangat bahagia. Hanya dalam waktu singkat, seluruh tubuhnya tampak seperti nyala api yang menyemburkan cahaya warna-warni. Iya, kenapa aku merasa seperti sedang terbang? Qin Feng takut sampai-sampai dia tidak berani makan lagi. Semua jenis simbol pulih di tubuhnya saat energi esensinya mulai melonjak dan keluar. Kalau begitu mari kita perlambat makannya sedikit. Saat kami kembali, bawalah sedikit untuk dimakan setiap hari. Efek obat-obat daging semuanya sangat kuat. Jika Anda makan terlalu banyak, Anda tidak akan tahan. Pria kecil itu tertawa. Ini pertanda baik bahwa Qin Feng akan melakukan terobosan.
Pemuda berjubah perak yang awalnya merajuk memiliki waktu yang sulit mengalihkan pandangannya setelah melihat begitu banyak keturunan serta jamuan obat daging yang kaya ini. "Mari makan bersama." Pria kecil itu tertawa dan berkata, "Dia harus lebih sopan. Saya merasa tidak cukup makan di sini." Botak kedua membuka mulutnya. Orang ini bisa makan banyak, tapi itu bukan alasan utamanya. Orang yang bisa makan paling banyak adalah Golden Hairy Bull seukuran kepalan tangan itu. Tidak peduli berapa banyak daging yang diberikan padanya, ia akan melahapnya secepat mungkin seperti jurang maut. Pada akhirnya, Xiao Tian tidak bisa menahan keraguannya lebih lama lagi dan ikut bergabung. Makanannya sangat manis hingga dia hampir menelan lidahnya sendiri. Tiba-tiba, bola berbulu berhenti makan dan mulai bernapas masuk dan keluar melalui hidung kecilnya. Kemudian, ia berlari di depan si kecil dan mencuri cangkir anggurnya. Anggur di dalamnya berkilau saat berkilauan di bawah sinar bulan dengan aroma yang menyerang lubang hidung semua orang. Jangan memperebutkannya. Ada cukup untuk semua orang. Anggur iblis kecil yang legendaris. Xiao Tian terguncang. Kali ini, dia benar-benar tidak bisa mengalihkan pandangannya. Dia telah melupakan semua kemarahannya saat dia menatap. Mereka minum anggur ilahi yang bersinar dan berkedip-kedip di bawah sinar bulan. Mereka semua merasa seolah-olah tubuh mereka akan melayang dan terbang menjauh. Xiao Tian buru-buru duduk bersila. Dia merasa sudah bisa melakukan terobosan ke ranah kultivasi yang lebih tinggi. Namun, dia dengan paksa menahannya karena dia belum melakukan banyak persiapan. Adapun King Feng, bagian dalamnya mulai bergemuruh. Pemahamannya tentang simbol sangat bagus dan sudah cukup lama dipahami. Satu-satunya hal yang kurang darinya adalah energi ilahi. Pada saat ini, dia menerobos, membangun jalan surgawi keduanya, dan seluruh tubuhnya mulai bersinar dengan simbol. Adapun Sechon Baldi, ia mulai berbicara omong kosong. Itu terus-menerus membual tentang hal-hal, tapi itu semua dalam bahasa burung, jadi tidak ada yang bisa mengerti. Bola berbulu emas itu terhuyung-huyung saat berputar di sekitar api unggun sambil mempraktikkan seni monkey fist. Itu sangat mabuk sehingga hampir terjun terlebih dahulu ke dalam api. Pada akhirnya, semua orang mabuk. Mereka semua terhuyung-huyung dari sisi ke sisi. Bahkan botak kedua mulai ngiler sebelum pingsan. Hanya Divinity Kingston yang sadar, dan bahkan kesakitan. Ini karena setelah Hairy Bull makan dan minum cukup, dia memeluk batu sambil tidur sambil berbicara. Kadang-kadang, ia bahkan menggertakkan giginya di atasnya. Itu benar-benar menjengkelkan dan tak tertahankan. Di paruh kedua malam itu, si kecil sadar. Api unggun masih menyala, namun dia masih merasa tubuhnya agak dingin. Angin yang tidak menyenangkan menyerang, jadi dia dengan cepat berbalik dan duduk. Di dekatnya, seorang lelaki tua dengan rambut acak-acakan memiliki pedang tua tertancap di kepalanya. Tangannya gemetar, dan terus-menerus mengelus pedang yang patah. Ekspresinya sangat rumit. Masa lalu, kamu telah mengubur terlalu banyak. Waktu itu seperti air, tidak akan pernah kembali. Kata-katanya mengandung begitu banyak kesedihan dan kesepian. Pria kecil itu menemukan seberkas udara hitam muncul di dahinya yang perlahan menghilang. Dia tahu bahwa kutukan itu telah dipatahkan dan hilang sama sekali. Senior, aku sudah menemukan dan mengembalikan pedang ini. Jika Anda memiliki teknik berharga yang tak tertandingi, jangan ragu untuk mengajari saya beberapa di antaranya. Saraf si kecil selalu sangat kental, apalagi saat dia benar-benar melakukan kebaikan yang sangat besar. 1. Kisah Cina yang terkenal. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.